Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 2. Kali, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi pada manusia. Ada dua sistem yang akan dibahas, yaitu sistem peredaran darah merah dan sistem peredaran getah bening atau sistem limfatik. Nah, dalam sistem peredaran darah merah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Tetapi pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas darah terlebih dahulu. Nah, darah itu biasanya kalau kalian melihat darah itu saat kalian terluka, kemudian ada keluar cairan berwarna merah, itu adalah darah. Nah, darah sendiri mempunyai komponen yaitu plasma darah dan sel darah. Nah, plasma darah itu komponennya 55%, sementara sel darah itu 45%. Jadi lebih banyak plasma darahnya. Nah, plasma darah itu 90%-nya adalah air. Jadi komponen utama dari plasma darah adalah air, kemudian zat-zat yang terlarut dalam air, yaitu berupa zat organik dan anorganik. Nah, zat organiknya itu berupa protein, karbohidrat, lemak, dan turunannya seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Sementara zat anorganiknya berupa garam mineral, berupa NaCl, Fe, Zn, dan lain-lain ya. Nah, kemudian sel darah itu ada 3. Sel darah putih disebut dengan leukosit, sel darah merah disebut eritrosit, dan keping darah disebut dengan trombosit. Sekarang kita lihat leukosit atau sel darah putih, ciri-cirinya bentuknya tidak tetap atau amoeboid, mempunyai inti, jumlah normal dalam tubuh 6.000 sampai 10.000 per mili. Jumlah ini bisa lebih kalau misalkan tubuh terserang infeksi atau kuman penyakit ya, karena sel darah putih berfungsi untuk membunuh kuman. Kemudian dapat melakukan diapedesis. Apa itu diapedesis? Yaitu mampu merembes keluar dari membran atau dinding kapiler darah dan masuk ke ruang-ruang antar sel yang nantinya akan disebut sebagai cairan limfa. Kemudian macam-macam leukosit itu dikelompokkan menjadi 2, granulosit dan agranulosit. Granulosit itu asalkan dari granul ya, titik-titik protein di sini. Jadi kalian lihat kalau di selnya itu dia kotor, ada titik-titik proteinnya. Nah, bergranula. Nah, ada 3 macam yang granulosit, yaitu neutrofil, basofil, dan eosinofil. Nah, neutrofil itu berfungsi memfagosit, memakan atau menghancurkan benda asing yang berada di dalam tubuh. Nah, ini merupakan sel darah putih yang terbanyak dan mempunyai fungsi utama atau pertama dalam membunuh kuman. Kemudian basofil itu dia berfungsi dalam reaksi inflamasi. Inflamasi itu adalah pembengkakan dan atau reaksi alergi. Nah, bagaimana caranya si basofil akan menghasilkan heparin dan histamin? Kalau kamu bayangkan misalkan kamu luka kena pisau, kemudian keluar darah, kemudian daerah itu akan menjadi bengkak. Nah, daerah yang tadi kena pisau itu rusak, maka perlu ada perbaikan jaringan untuk membentuk sel-sel yang baru atau jaringan yang baru. Untuk membentuk sel-sel atau jaringan baru memerlukan nutrisi atau bahan-bahan yang dibawa oleh darah. Nah, sehingga seluruh peredaran darah akan menuju ke daerah luka, sehingga daerah itu akan membengkak dan berwarna merah. Nah, daerah itu akan disuplai dengan nutrisi dan zat-zat. Nah, supaya tidak terjadi pembekuan, maka disitulah fungsinya heparin untuk mencegah pembekuan pada daerah tersebut atau daerah luka tersebut yang banyak nutrisinya. Kemudian histamin meningkatkan permeabilitas kapiler darah, artinya bahwa setiap membran itu bersifat semi permeabel. Untuk itu dibikin sifatnya menjadi permeabel supaya zat-zat itu lebih mudah untuk berpindah dari kapiler darah atau pembuluh darah ke daerah yang luka untuk membentuk sel-sel yang baru. Nah, begitu cara kerjanya ya. Kemudian eosinofil itu fungsinya adalah untuk menghancurkan parasit besar. Contohnya seperti cacing. Nah, kalau kalian cacingan atau cacing masuk dalam tubuh, maka fungsinya eosinofil untuk membunuhnya atau menghancurkannya. Kelompok yang kedua yaitu agranulosit, artinya tidak ada granulnya.
Ya, tidak ada bintik-bintik proteinnya, ada dua macam, yaitu monosit dan limfosit. Monosit ini adalah bentuk besarnya dari neutrofil, karena itu disebut dengan makrofag. Ukuran selnya lebih besar, sehingga kapasitas untuk menghancurkan bakteri atau kuman juga lebih banyak. Nah, tapi biasanya monosit itu dihasilkan pada saat orang itu infeksinya sudah parah atau kronik. Contohnya adalah penyakit TBC dan tipes. Kemudian limfosit, ini cara kerjanya adalah menghasilkan antibodi. Jadi antibodilah yang bekerja secara langsung untuk membunuh kuman. Nah, ini kalian perhatikan gambarnya monosit dan limfosit. Yang selanjutnya adalah sel darah merah atau eritrosit. Yang coba kalian lihat di gambar di bawahnya. Jadi bentuknya adalah cakram bikonkav, artinya dia ada lekukan di daerah depan atau belakang atau daerah kanan dan kiri. Kalau kamu punya balon, kemudian kamu tekan dengan tangan kanan dan kiri, maka akan terbentuk lekukan. Nah, kamu bayangkan seperti itulah bentuknya dari sel darah merah. Dia sel darah merah tidak mempunyai inti, jumlah normalnya 4 sampai 5,5 juta per mili. Kalau kurang itu biasanya disebut anemia ya. Kemudian mengandung hemoglobin yang berfungsi mengikat atau mengangkut oksigen. Karena adanya hemoglobin inilah maka darah berwarna merah. Kemudian semua sel darah itu dibentuknya di sumsum tulang ya. Kemudian umur sel darah merah itu 120 hari. Kalau sudah berumur 120 hari, maka dia akan dirombak di dalam hati atau limfa menjadi empedu atau zat warna empedu. Kemudian keping darah atau trombosit ukurannya kecil, bentuknya tidak teratur, tidak mempunyai inti, kemudian jumlah normalnya 150 sampai 3000 per mili, berfungsi dalam pembekuan darah saat luka. Kemudian kalian lihat mekanisme kerjanya, kalau terjadi luka, darah keluar, kemudian itu akan menyebabkan trombosit pecah. Kalau trombosit pecah akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin. Nah, ini memerlukan bantuan kalsium dan vitamin K. Kemudian trombin itu akan membantu mengubah fibrinogen yang ada di dalam darah menjadi benang-benang fibrin sehingga lukanya menjadi tertutup atau berhenti mengeluarkan darah. Jadi kalau kita lihat terjadi kayak pembekuan darah padahal itu adalah seperti jaring-jaring atau fibrin. Oke ya, semoga kalian paham mengenai sel darah. Kita lanjutkan mengenai golongan darah. Nah, golongan darah itu sebenarnya ada 3 tipe. Yang Ibu jelaskan di sini hanya tipe ABO. Jadi kalau tipe ABO berarti ada golongan A, B, AB, dan O. Nah, nanti kalau di kelas 3 itu kalian akan mengenal ada tipe 2 tipe lagi yaitu tipe resus ya atau RH positif RH negatif, kemudian ada tipe MN. Ya, kan di sini Ibu batasi hanya untuk tipe ABO. Nah, yang tipe ABO ini berdasarkan protein yang ada di dalam membran eritrosit. Ya, kalian ingat lagi bahwa membran itu komponennya ada proteinnya. Nah, proteinnya itu ada jenis A dan B. Nah, proteinnya itu disebut dengan agglutinogen atau antigen. Dan satu lagi berdasarkan antibodi atau agglutinin yang ada di dalam plasma darah. Kita sudah bahas tadi bahwa limfosit menghasilkan antibodi yang akan mengalir dalam plasma darah. Nah, kita lihat kalau dia golongan darah A, maka agglutinogennya A, agglutininnya beta. Atau antigennya atau proteinnya A, antibodinya beta. Ya, jadi harus berlawanan jika seseorang memiliki golongan darah A, maka antibodinya beta. Karena apa? Alfa itu antibodi alfa dia akan menggumpalkan A, antibodi beta akan menggumpalkan B. Gitu ya. Oke, dan seterusnya kalau B berarti dia mempunyai alfa, kalau golongan darah AB, dia hanya mempunyai agglutinogen A dan B, sementara dia tidak punya antibodi alfa beta. Kebalikannya, kalau dia golongan darah O, berarti dia tidak mempunyai protein atau agglutinogen A dan B, tetapi dia mempunyai antibodi atau agglutinin alfa beta. Nah, ini kalian harus paham karena berhubungan dengan transfusi atau donor darah. Ingat, orang yang memberikan darah itu disebut dengan donor, orang yang menerima darah itu disebut dengan resipien. Kalian perhatikan,
ya. Yang kalau terjadi transfusi maka yang menjadi fokus adalah resipiennya, ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi donor itu adalah orang yang memberikan darah, kemudian resipien itu adalah orang yang menerima darah. Nah, kalian perhatikan di sini, jika dia orang yang bergolongan darah A, ya, kemudian diberikan terhadap orang bergolongan darah A, maka dia di sini negatif, berarti tidak terjadi penggumpalan. Nah, kita lihat kalau donornya B, kemudian penerimanya adalah A, di sini terjadi penggumpalan. Kenapa? Karena seorang yang bergolongan darah A, dia punya antibodi beta. Maka beta itu akan langsung bertemu dengan B. Maka akan terjadi penggumpalan. Begitu juga AB, golongan darah AB. Nah, golongan darah AB ini kan dia punya di sini punya beta, berarti dia punya B. Sementara kalau orang bergolongan darah O, dia tidak punya A ataupun B, maka dia bisa memberikan. Jadi, orang yang bergolongan darah A itu bisa menerima transfusi darah dari A ataupun O. Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya. Semoga kamu paham. Nah, di sini kamu perhatikan bahwa seorang bergolongan darah AB itu bisa menerima semua golongan darah sehingga disebut dengan resipien universal. Ya, bisa menerima semua golongan darah. Kenapa? Karena seorang yang bergolongan darah AB tidak punya alfa dan beta sehingga dia bisa menerima semua golongan darah. Kemudian kamu perhatikan, seorang yang bergolongan darah O, dia hanya bisa menerima golongan darah O, tidak bisa menerima golongan darah yang lain. Kamu perhatikan di sini, A menggumpal, B menggumpal, A, B menggumpal. Kenapa? Karena seorang bergolongan darah O, dia mempunyai alfa dan beta. Sehingga kalau A-nya masuk, menggumpal, B-nya masuk, ketemu beta menggumpal, apalagi AB. Sehingga seorang bergolongan darah O itu disebut dengan donor universal. Bisa memberikan darah ke semua golongan darah, ya, tetapi dia tidak bisa menerima semua golongan darah. Terlalu baik hati kalau kata orang ya. Nah, semoga kamu paham mengenai darah, transfusi darah, ya. Oke, semoga kalian dapat memahaminya. Jaga terus kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.